Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan, Puan turut menyebut nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pernyataan Puan itu disampaikan saat ditanya soal sosok cawapres yang bakal dibahas PDIP untuk pendamping Ganjar di Pilpres 2024. Puan Maharani mengatakan, semua nama tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, itu semua akan jadi pertimbangan partai berlambang banteng moncong putih itu. Ketua DPR RI ini menambahkan, nantinya nama figur cawapres Ganjar akan dikerucutkan kembali oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Dan tentu bakal dibahas bersama dengan parpol pendukung. Cawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi cita-cita dan lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami diskusikan tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang nama-nama yang ada. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani mengungkap sejumlah nama yang masuk dalam radar calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Di antara nama-nama yang disebut seperti Menko Polhukam Mahfud MD hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut Puan, ada 10 nama yang sejauh ini dipertimbangkan untuk mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024. Selain Mahfud dan AHY, ada juga Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Puan mengatakan nama-nama yang masuk dalam radar cawapres memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, semua itu akan menjadi bahan pertimbangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam menentukan cawapres, Megawati juga akan membahasnya bersama partai politik pendukung. Adapun bocoran cawapres ini disampaikan seusai PDIP menggelar Rakernas di Jakarta Selatan pada Selasa 6 Juni. Rakernas PDIP akan digelar selama 3 hari mulai hari ini hingga Kamis 8 Juni mendatang. Pencawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP bidang politik, Puan Maharani mengumumkan beberapa nama yang berpotensi menjadi pendamping Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024. Putri Presiden RI kelima itu menyebut 10 nama, di antaranya, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan, Puan turut menyebut nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pernyataan Puan itu disampaikan saat ditanya soal sosok cawapres yang bakal dibahas PDIP untuk pendamping Ganjar di Pilpres 2024. Puan Maharani mengatakan, semua nama tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, itu semua akan jadi pertimbangan partai berlambang banteng moncong putih itu. Ketua DPR RI ini menambahkan, nantinya nama figur cawapres Ganjar akan dikerucutkan kembali oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Dan tentu bakal dibahas bersama dengan parpol pendukung. Pencawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan?
nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi cita-cita dan lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami diskusikan tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang nama-nama yang ada. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani mengungkap sejumlah nama yang masuk dalam radar calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Di antara nama-nama yang disebut seperti Menko Polhukam Mahfud MD hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut Puan, ada 10 nama yang sejauh ini dipertimbangkan untuk mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024. Selain Mahfud dan AHY, ada juga Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Puan mengatakan nama-nama yang masuk dalam radar cawapres memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, semua itu akan menjadi bahan pertimbangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam menentukan cawapres, Megawati juga akan membahasnya bersama partai politik pendukung. Adapun bocoran cawapres ini disampaikan seusai PDIP menggelar Rakernas di Jakarta Selatan pada Selasa 6 Juni. Rakernas PDIP akan digelar selama 3 hari mulai hari ini hingga Kamis 8 Juni mendatang. Pencawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi cita-cita dan lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami diskusikan tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang nama-nama yang ada. Kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Nama Agus Harimurti Yudhoyono masuk dalam bursa calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang namanya ramai diisukan menjadi cawapres Anies Baswedan. Terkait hal ini, Partai Demokrat memberikan tanggapannya. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarifuddin Hasan menyampaikan terima kasih atas masuknya nama AHY sebagai bakal cawapres Ganjar. Namun ia menegaskan saat ini Partai Demokrat berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sehingga sudah jelas partainya dengan PDI Perjuangan beda posisi. Syarif juga menegaskan bahwa Demokrat akan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sebelumnya, nama-nama yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar diungkap oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurut Puan, ada 10 nama yang dipertimbangkan untuk mendampingi Ganjar pada Pilpres mendatang. Di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Puan menyebut nama-nama itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga akan menjadi bahan pertimbangan bagi Ketua Umum PDIP untuk menentukan cawapres yang tepat. Saya sebut yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kita menuju ke informasi yang pertama, Tribunars. DPP PDIP menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 3 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada tanggal 6 hingga 8 Juni 2023. Dalam agenda ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo.
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Rakernas 3 PDIP ini mengangkat tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Dilansir dari wartakotalive.com, tema Rakernas 3 ini diusulkan langsung oleh Megawati. Pasalnya, tema tersebut dipilih dengan tujuan agar negara ke depan tidak boleh main-main terhadap mandat konstitusi. Hasto menyebut saat menentukan tema Rakernas 3, Megawati bahkan sampai terharu. Hasto juga menyebut kedepannya parpol akan terus berupaya meminimalkan kemiskinan di Indonesia. Mereka bersama Baca Pres 2024 Ganjar Pranowo akan melanjutkan program pengentasan kemiskinan yang telah dibuat pada era Presiden Jokowi. Sementara itu, soal kemungkinan nama Bacawa Pres pendamping Ganjar akan dibahas dalam Rakernas 3 PDIP, Hasto menyinggung tentang perlunya visi dan misi yang sesuai spirit proklamator Republik Indonesia Soekarno atau Bung Karno. Sebagai informasi, strategi pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2023 juga akan dibahas dalam Rakernas 3 PDIP, di mana Rakernas ini akan digelar selama 3 hari berturut-turut, mulai dari tanggal 6 hingga 8 Juni 2023 mendatang. Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP PDIP Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato politik secara tertutup. Pidato politik itu diberikan pidato politik itu diberikan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 3 PDIP pada 6 Juni 2023 hari ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto pun mengungkapkan alasan pidato Megawati dan Jokowi digelar secara tertutup. Pasalnya, pidato tersebut berisi soal strategi PDIP dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Hasto Kristianto saat konferensi pers di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin 5 Juni 2023. Turut mendampingi Ketua DPP PDIP yang juga Steering Komite Rakernas 3 PDIP, Jarod Saiful Hidayat dan staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Arief Budimanta. Untuk datang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membantah anggapan yang menyebut dirinya menekan Presiden Joko Widodo terkait arah dukungan Pilpres 2024. Megawati menekankan bahwa dirinya tak punya alasan dan legitimasi untuk menekan Presiden Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Megawati selesai Rakernas 3 PDIP pada Selasa 6 Juni 2023. Megawati mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang taat aturan. Meski Jokowi adalah orang yang dipilihnya, bahkan disebutnya sebagai petugas partai, Megawati menegaskan bahwa rakyatlah yang menetapkannya sebagai presiden. Megawati mengklaim dirinya tak tahu bagaimana cara menekan Jokowi, terlebih jabatannya saat ini sebagai presiden yang berkuasa. Adapun Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa dirinya akan cawe-cawe atau ikut campur dalam urusan Pilpres 2024. Sikap ini disampaikannya saat pertemuan dengan pemimpin media nasional pada 29 Mei lalu. Istana menyatakan sikap Jokowi ini demi kepentingan pemilu yang demokratis. Jokowi ingin agar pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Presiden Jokowi menegaskan akan tetap cawe-cawe atau ikut campur dalam pelaksanaan pemilu 2024. Bahkan ia menekankan bahwa sikap cawe-cawenya itu merupakan sebuah kewajiban moral baginya. Pasalnya hal itu ia lakukan untuk mengantisipasi adanya riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa terkait pemilu 2024. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Rakernas 3 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa 6 Juni 2023 hari ini. Meski demikian, ia menyebut cawe-cawe dalam kontestasi politik yang ia lakukan ini dalam arti positif Tribunars. Selain itu, Jokowi memastikan bahwa cawe-cawe yang ia lakukan juga masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang. Diketahui sebelumnya, ucapan Presiden Jokowi yang mengaku akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 telah menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Salah satunya kritikan datang dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia atau Puskapol UI yang menyinggung adanya masalah serius dari kualitas politikus dalam negeri.
Menurutnya, sikap campur tangan kepala negara dalam urusan elektoral dinilai menunjukkan rendahnya etika dan sikap kewarganegaraan. Dalih Jokowi soal campur tangannya untuk kepentingan bangsa dan negara juga dianggap tak memadai untuk membenarkan tindakannya. Cawe-cawe Jokowi ini pun mendapat respons dari baca pres Anies Baswedan Tribunars. Anies sempat mengatakan bahwa masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia. Atas adanya kekhawatiran tersebut, Anies berharap kalau hal itu tidak terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil. Lebih lanjut, Anies juga berharap jika demokrasi yang telah dianut Indonesia ini bisa terus berlanjut. Dalam artian, setiap partai politik memiliki hak untuk mencalonkan seseorang maju sebagai capres, sementara memiliki hak untuk memilih. Sementara itu, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidik, sikap Presiden Jokowi yang menyatakan tidak akan netral dan ikut cawe-cawe menjelang Pilpres 2024 dikhawatirkan mengganggu proses demokrasi Indonesia yang dianggap masih jauh dari standar dunia. Jimli juga menyampaikan apa yang dilakukan Presiden Jokowi memang tidak melanggar undang-undang. Namun jika dilihat dari sisi etika bernegara, maka hal itu dianggap bisa memicu permasalahan. Sementara itu, menurut Ketua DPP PDIP Eriko Sutarduga, menjelaskan soal cawe-cawe Presiden Jokowi yang menurutnya menjamin proses pemilu berjalan secara demokratis. Eriko melanjutkan bahwa Presiden Jokowi juga menginginkan bagaimana proses pemilu tetap berjalan sesuai bagaimana waktunya. Selain itu, Eriko juga mengatakan hal itu dilakukan Presiden Jokowi agar Presiden selanjutnya bisa meneruskan kinerja Jokowi dan memperbaiki yang belum sempurna. Gubernur Jawa Tengah sekaligus baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo turut serta menyambut Presiden Joko Widodo saat tiba di sekolah Partai PDIP di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa hari ini. Tampak Ganjar Pranowo membungkuk dan senyum saat menyalami kepala negara. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 6 Juni, Presiden Jokowi dan calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 3 PDI Perjuangan di sekolah partai. Rakernas 3 PDIP mengusung tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Presiden Jokowi tiba di halaman sekolah Partai PDIP sekira pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Jokowi terlihat mengenakan pakaian batik bercorak nuansa merah dan hitam. Kehadiran Presiden pun langsung disambut Ganjar Pranowo. Sejumlah setinggi DPP PDIP ikut menyambut Jokowi. Di antaranya Kepala Pusat Analis dan Pengendali Situasi PDIP Prananda Prabowo, Bendahara Umum PDIP Oli Donko Kambing, Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan Rudianto Jen, dan Ex-Sekjen PDIP Pramono Anung. Turun dari mobilnya, Kepala Negara menebar senyum ke Ganjar dan elit PDIP yang menyambutnya. Presiden yang juga kader PDIP ini pun langsung menjulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Hasto dan Oli. Jokowi juga turut menyalami Ganjar Pranowo yang telah menunggunya di halaman depan sekolah partai. Keduanya saling menebar senyum saat bersalaman. Bahkan, Ganjar yang mengenakan kopiah hitam dan seragam PDIP ini terlihat sedikit membungkuk saat menyalami Jokowi. Setelah itu, Presiden sempat menyapa awak media yang telah menunggu di halaman sekolah partai. Kepala negara pun melambaikan tangan menyapa juru foto dan kameramen. Selanjutnya, Hasto dan Prananda mempersilahkan Presiden Jokowi masuk ke dalam sekolah partai untuk menghadiri pembukaan Rakernas 3 PDIP. Diketahui sikap membungkuk di hadapan orang lain sudah menjadi bagian dari sebagian masyarakat Indonesia. Terutama masyarakat Jawa, sikap membungkuk merupakan budaya menghormati orang yang dianggap lebih tua dan dihormati. Bukan kali ini saja Ganjar Pranowo membungkuk di hadapan orang yang lebih dihormati dan dituakan. Ganjar membungkuk di hadapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat PDIP meresmikan
resmi mengusungnya sebagai calon presiden di Pilpres 2024 di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 21 April lalu. Saat itu, Ganjar hendak dipakaikan kopiah berwarna hitam oleh Megawati. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP bidang politik, Puan Maharani mengumumkan beberapa nama yang berpotensi menjadi pendamping Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024. Putri Presiden RI kelima itu menyebut 10 nama, di antaranya, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan, Puan turut menyebut nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pernyataan Puan itu disampaikan saat ditanya soal sosok cawapres yang bakal dibahas PDIP untuk pendamping Ganjar di Pilpres 2024. Puan Maharani mengatakan, semua nama tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, itu semua akan jadi pertimbangan partai berlambang banteng moncong putih itu. Ketua DPR RI ini menambahkan, nantinya nama figur cawapres Ganjar akan dikerucutkan kembali oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dan tentu bakal dibahas bersama dengan parpol pendukung. Cawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi cita-cita dan lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami diskusikan tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang nama-nama yang ada. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani mengungkap sejumlah nama yang masuk dalam radar calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Di antara nama-nama yang disebut seperti Menko Polhukam Mahfud MD hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut Puan, ada 10 nama yang sejauh ini dipertimbangkan untuk mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024. Selain Mahfud dan AHY, ada juga Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Puan mengatakan nama-nama yang masuk dalam radar cawapres memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, semua itu akan menjadi bahan pertimbangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam menentukan cawapres, Megawati juga akan membahasnya bersama partai politik pendukung. Adapun bocoran cawapres ini disampaikan seusai PDIP menggelar Rakernas di Jakarta Selatan pada Selasa 6 Juni. Rakernas PDIP akan digelar selama 3 hari mulai hari ini hingga Kamis 8 Juni mendatang. Pencawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi cita-cita dan lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami diskusikan tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang nama-nama yang ada. Kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Nama Agus Harimurti Yudhoyono masuk dalam bursa calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo.
Diketahui AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang namanya ramai diisukan menjadi cawapres Anies Baswedan. Terkait hal ini, Partai Demokrat memberikan tanggapannya. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarifuddin Hasan menyampaikan terima kasih atas masuknya nama AHY sebagai bakal cawapres Ganjar. Namun ia menegaskan saat ini Partai Demokrat berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sehingga sudah jelas partainya dengan PDI Perjuangan beda posisi. Syarif juga menegaskan bahwa Demokrat akan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sebelumnya, nama-nama yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar diungkap oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurut Puan, ada 10 nama yang dipertimbangkan untuk mendampingi Ganjar pada Pilpres mendatang. Di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Puan menyebut nama-nama itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga akan menjadi bahan pertimbangan bagi Ketua Umum PDIP untuk menentukan cawapres yang tepat. Saya sebut yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDIP. Kita menuju ke informasi yang pertama, Tribunars. DPP PDIP menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas 3 di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan pada tanggal 6 hingga 8 Juni 2023. Dalam agenda ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Rakernas 3 PDIP ini mengangkat tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Dilansir dari wartakotalive.com, tema Rakernas 3 ini diusulkan langsung oleh Megawati. Pasalnya, tema tersebut dipilih dengan tujuan agar negara ke depan tidak boleh main-main terhadap mandat konstitusi. Hasto menyebut saat menentukan tema Rakernas 3, Megawati bahkan sampai terharu. Hasto juga menyebut kedepannya parpol akan terus berupaya meminimalkan kemiskinan di Indonesia. Mereka bersama Baca Pres 2024 Ganjar Pranowo akan melanjutkan program pengentasan kemiskinan yang telah dibuat pada era Presiden Jokowi. Sementara itu, soal kemungkinan nama Bacawa Pres pendamping Ganjar akan dibahas dalam Rakernas 3 PDIP. Hasto menyinggung tentang perlunya visi dan misi yang sesuai spirit proklamator Republik Indonesia Soekarno atau Bung Karno. Sebagai informasi, strategi pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2023 juga akan dibahas dalam Rakernas 3 PDIP, di mana Rakernas ini akan digelar selama 3 hari berturut-turut, mulai dari tanggal 6 hingga 8 Juni 2023 mendatang. Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato politik secara tertutup. Pidato politik itu diberikan pidato politik itu diberikan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 3 PDIP pada 6 Juni 2023 hari ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto pun mengungkapkan alasan pidato Megawati dan Jokowi digelar secara tertutup. Pasalnya, pidato tersebut berisi soal strategi PDIP dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Hasto Kristianto saat konferensi pers di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin 5 Juni 2023. Turut mendampingi Ketua DPP PDIP yang juga Steering Komite Rakernas 3 PDIP, Jarod Saiful Hidayat dan staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Arief Budimanta. Untuk datang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membantah anggapan yang menyebut dirinya menekan Presiden Joko Widodo terkait arah dukungan Pilpres 2024. Megawati menekankan bahwa dirinya tak punya alasan dan legitimasi untuk menekan Presiden Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Megawati selesai Rakernas 3 PDIP pada Selasa 6 Juni 2023. Megawati mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang taat aturan.
Meski Jokowi adalah orang yang dipilihnya bahkan disebutnya sebagai petugas partai, Megawati menegaskan bahwa rakyatlah yang menetapkannya sebagai presiden. Megawati mengklaim dirinya tak tahu bagaimana cara menekan Jokowi, terlebih jabatannya saat ini sebagai presiden yang berkuasa. Adapun Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa dirinya akan cawe-cawe atau ikut campur dalam urusan Pilpres 2024. Sikap ini disampaikannya saat pertemuan dengan pemimpin media nasional pada 29 Mei lalu. Istana menyatakan sikap Jokowi ini demi kepentingan pemilu yang demokratis. Jokowi ingin agar pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Presiden Jokowi menegaskan akan tetap cawe-cawe atau ikut campur dalam pelaksanaan pemilu 2024. Bahkan ia menekankan bahwa sikap cawe-cawenya itu merupakan sebuah kewajiban moral baginya. Pasalnya hal itu ia lakukan untuk mengantisipasi adanya riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa terkait pemilu 2024. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai menghadiri Rakernas 3 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa 6 Juni 2023 hari ini. Meski demikian, ia menyebut cawe-cawe dalam kontestasi politik yang ia lakukan ini dalam arti positif Tribunars. Selain itu, Jokowi memastikan bahwa cawe-cawe yang ia lakukan juga masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang. Diketahui sebelumnya, ucapan Presiden Jokowi yang mengaku akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 telah menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Salah satunya, kritikan datang dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia atau Puskapol UI yang menyinggung adanya masalah serius dari kualitas politikus dalam negeri. Menurutnya, sikap campur tangan kepala negara dalam urusan elektoral dinilai menunjukkan rendahnya etika dan sikap kewarganegaraan. Dalih Jokowi soal campur tangannya untuk kepentingan bangsa dan negara juga dianggap tak memadai untuk membenarkan tindakannya. Cawe-cawe Jokowi ini pun mendapat respons dari baca pres Anies Baswedan Tribunars. Anies sempat mengatakan bahwa masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia. Atas adanya kekhawatiran tersebut, Anies berharap kalau hal itu tidak terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil. Lebih lanjut, Anies juga berharap jika demokrasi yang telah dianut Indonesia ini bisa terus berlanjut. Dalam artian, setiap partai politik memiliki hak untuk mencalonkan seseorang maju sebagai capres, sementara memiliki hak untuk memilih. Sementara itu, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidik, sikap Presiden Jokowi yang menyatakan tidak akan netral dan ikut cawe-cawe menjelang Pilpres 2024 dikhawatirkan mengganggu proses demokrasi Indonesia yang dianggap masih jauh dari standar dunia. Jimli juga menyampaikan apa yang dilakukan Presiden Jokowi memang tidak melanggar undang-undang. Namun jika dilihat dari sisi etika bernegara, maka hal itu dianggap bisa memicu permasalahan. Sementara itu, menurut Ketua DPP PDIP Eriko Sutarduga, menjelaskan soal cawe-cawe Presiden Jokowi yang menurutnya menjamin proses pemilu berjalan secara demokratis. Eriko melanjutkan bahwa Presiden Jokowi juga menginginkan bagaimana proses pemilu tetap berjalan sesuai bagaimana waktunya. Selain itu, Eriko juga mengatakan hal itu dilakukan Presiden Jokowi agar Presiden selanjutnya bisa meneruskan kinerja Jokowi dan memperbaiki yang belum sempurna. Gubernur Jawa Tengah sekaligus baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo turut serta menyambut Presiden Joko Widodo saat tiba di sekolah Partai PDIP di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa hari ini. Tampak Ganjar Pranowo membungkuk dan senyum saat menyalami kepala negara. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 6 Juni, Presiden Jokowi dan calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 3 PDI Perjuangan di sekolah partai. Rakernas 3 PDIP mengusung tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Presiden Jokowi tiba di halaman sekolah Partai PDIP sekira pukul 9.50 waktu Indonesia Barat.
Jokowi terlihat mengenakan pakaian batik bercorak nuansa merah dan hitam. Kehadiran Presiden pun langsung disambut Ganjar Pranowo. Sejumlah petinggi DPP PDIP ikut menyambut Jokowi. Di antaranya Kepala Pusat Analis dan Pengendali Situasi PDIP Prananda Prabowo, Bendahara Umum PDIP Oli Donko Kambe, Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan Rudianto Jen, dan Ex-Sekjen PDIP Pramono Anung. Turun dari mobilnya, Kepala Negara menebar senyum ke Ganjar dan elit PDIP yang menyambutnya. Presiden yang juga kader PDIP ini pun langsung menjulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Hasto dan Oli. Jokowi juga turut menyalami Ganjar Pranowo yang telah menunggunya di halaman depan sekolah partai. Keduanya saling menebar senyum saat bersalaman. Bahkan, Ganjar yang mengenakan kopiah hitam dan seragam PDIP ini terlihat sedikit membungkuk saat menyalami Jokowi. Setelah itu, Presiden sempat menyapa awak media yang telah menunggu di halaman sekolah partai. Kepala negara pun melambaikan tangan menyapa juru foto dan kameramen. Selanjutnya, Hasto dan Prananda mempersilahkan Presiden Jokowi masuk ke dalam sekolah partai untuk menghadiri pembukaan Rakernas 3 PDIP. Diketahui sikap membungkuk di hadapan orang lain sudah menjadi bagian dari sebagian masyarakat Indonesia. Terutama masyarakat Jawa, sikap membungkuk merupakan budaya menghormati orang yang dianggap lebih tua dan dihormati. Bukan kali ini saja Ganjar Pranowo membungkuk di hadapan orang yang lebih dihormati dan dituakan. Ganjar membungkuk di hadapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat PDIP resmi mengusungnya sebagai calon presiden di Pilpres 2024 di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 21 April lalu. Saat itu, Ganjar hendak dipakaikan kopiah berwarna hitam oleh Megawati. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP bidang politik, Puan Maharani mengumumkan beberapa nama yang berpotensi menjadi pendamping Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024. Putri Presiden RI kelima itu menyebut 10 nama, di antaranya, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan, Puan turut menyebut nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pernyataan Puan itu disampaikan saat ditanya soal sosok cawapres yang bakal dibahas PDIP untuk pendamping Ganjar di Pilpres 2024. Puan Maharani mengatakan, semua nama tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, itu semua akan jadi pertimbangan partai berlambang banteng moncong putih itu. Ketua DPR RI ini menambahkan, nantinya nama figur cawapres Ganjar akan dikerucutkan kembali oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Dan tentu bakal dibahas bersama dengan parpol pendukung. Cawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi cita-cita dan lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami diskusikan, tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang nama-nama yang ada. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani mengungkap sejumlah nama yang masuk dalam radar calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Di antara nama-nama yang disebut seperti Menko Polhukam Mahfud MD hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Menurut Puan, ada 10 nama yang sejauh ini dipertimbangkan untuk mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024. Selain Mahfud dan AHY, ada juga Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Puan mengatakan nama-nama yang masuk dalam radar cawapres memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, semua itu akan menjadi bahan pertimbangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam menentukan cawapres, Megawati juga akan membahasnya bersama partai politik pendukung. Adapun bocoran cawapres ini disampaikan seusai PDIP menggelar Rakernas di Jakarta Selatan pada Selasa 6 Juni. Rakernas PDIP akan digelar selama 3 hari mulai hari ini hingga Kamis 8 Juni mendatang. Pencawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami diskusikan tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang nama-nama yang ada. Kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Nama Agus Harimurti Yudhoyono masuk dalam bursa calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui AHY merupakan ketua umum Partai Demokrat yang namanya ramai diisukan menjadi cawapres Anies Baswedan. Terkait hal ini, Partai Demokrat memberikan tanggapannya. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarifuddin Hasan menyampaikan terima kasih atas masuknya nama AHY sebagai bakal cawapres Ganjar. Namun ia menegaskan saat ini Partai Demokrat berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sehingga sudah jelas partainya dengan PDI Perjuangan beda posisi. Syarif juga menegaskan bahwa Demokrat akan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sebelumnya, nama-nama yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar diungkap oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurut Puan, ada 10 nama yang dipertimbangkan untuk mendampingi Ganjar pada Pilpres mendatang. Di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Puan menyebut nama-nama itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga akan menjadi bahan pertimbangan bagi Ketua Umum PDIP untuk menentukan cawapres yang tepat. Saya sebut yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kita menuju ke informasi yang pertama, Tribunars. DPP PDIP menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 3 di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan pada tanggal 6 hingga 8 Juni 2023. Dalam agenda ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Rakernas 3 PDIP ini mengangkat tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Dilansir dari wartakotalive.com, tema Rakernas 3 ini diusulkan langsung oleh Megawati. Pasalnya, tema tersebut dipilih dengan tujuan agar negara ke depan tidak boleh main-main terhadap mandat konstitusi. Hasto menyebut saat menentukan tema Rakernas 3, Megawati bahkan sampai terharu. Hasto juga menyebut kedepannya parpol akan terus berupaya meminimalkan kemiskinan di Indonesia. Mereka bersama Baca Pres 2024 Ganjar Pranowo akan melanjutkan program pengentasan kemiskinan yang telah dibuat pada era Presiden Jokowi. Sementara itu, soal kemungkinan nama Bacawa Pres pendamping Ganjar akan dibahas dalam Rakernas 3 PDIP, Hasto menyinggung tentang perlunya visi dan misi yang sesuai spirit proklamator Republik Indonesia Soekarno atau Bung Karno.
Sebagai informasi, strategi pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2023 juga akan dibahas dalam Rakernas 3 PDIP, di mana Rakernas ini akan digelar selama 3 hari berturut-turut, mulai dari tanggal 6 hingga 8 Juni 2023 mendatang. Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP PDIP Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato politik secara tertutup. Pidato politik itu diberikan pidato politik itu diberikan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 3 PDIP pada 6 Juni 2023 hari ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto pun mengungkapkan alasan pidato Megawati dan Jokowi digelar secara tertutup. Pasalnya, pidato tersebut berisi soal strategi PDIP dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Hasto Kristianto saat konferensi pers di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin 5 Juni 2023. Turut mendampingi Ketua DPP PDIP yang juga Steering Komite Rakernas 3 PDIP, Jarod Saiful Hidayat dan staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Arief Budimanta. Untuk datang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membantah anggapan yang menyebut dirinya menekan Presiden Joko Widodo terkait arah dukungan Pilpres 2024. Megawati menekankan bahwa dirinya tak punya alasan dan legitimasi untuk menekan Presiden Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Megawati selesai Rakernas 3 PDIP pada Selasa 6 Juni 2023. Megawati mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang taat aturan. Meski Jokowi adalah orang yang dipilihnya, bahkan disebutnya sebagai petugas partai, Megawati menegaskan bahwa rakyatlah yang menetapkannya sebagai presiden. Megawati mengklaim dirinya tak tahu bagaimana cara menekan Jokowi, terlebih jabatannya saat ini sebagai presiden yang berkuasa. Adapun Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa dirinya akan cawe-cawe atau ikut campur dalam urusan Pilpres 2024. Sikap ini disampaikannya saat pertemuan dengan pemimpin media nasional pada 29 Mei lalu. Istana menyatakan sikap Jokowi ini demi kepentingan pemilu yang demokratis. Jokowi ingin agar pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Presiden Jokowi